Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pasti sobat sudah tahu kan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas apa saja sih asas-asas penting yang ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu. Asas-asas penting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah aturan hukum yang ingin menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum material Mahkamah Konstitusi yang bersifat publik. Maka pada hakikatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada asas-asas hukum publik di samping asas-asas umum lainnya yang berlaku dalam peradilan. Apabila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satu tercermin pada asas-asas hukum acara peradilan administrasi, Mahkamah Konstitusi pun terikat pada asas-asas tersebut. Berikut asas-asas penting dalam hukum acara konstitusi. 1. Asas independensi atau non-interventif. Asas ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan merdeka. 2. Asas praduga rehmatik. Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, objek yang menjadi perkara, misalnya permohonan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan hukum sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya. Yang ketiga, asas sidang terbuka untuk umum. Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat pemusatan hakim. Dengan demikian, persidangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat diakses oleh publik, artinya setiap orang boleh hadir untuk mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan. Yang keempat, asas hakim majelis. Asas ini ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi meriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, asas objektivitas. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum, atau antara hakim dan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung. Asas keaktifan hakim konstitusi atau dominus litis. Asas ini tercermin salah satu dari asas pembuktian yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran material yang tidak terikat dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat buktinya. Yang ketujuh, pembuktian bebas. Asas pembuktian bebas. Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Yang kedelapan, asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final. Dalam pasal 47 disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak mungkin kan untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, dan seterusnya. Dan yang kesembilan, asas putusan mengikat secara erga omnes. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak atau interpartis, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun atau erga omnes. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum yang mengikat dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara. Yang ke-10, asas sosialisasi. Dalam pasal 13 dijelaskan hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan berkala kepada masyarakat secara terbuka di berbagai media seperti buku, jurnal, berita Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
sehingga masyarakat dapat membaca dan mengakses dengan bebas putusan-putusan dari situs resmi Mahkamah Konstitusi. Yang ke-11, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dijelaskan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien, efektif, dan biaya perkara yang ringan. Walaupun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sekian pembahasan singkat mengenai asas-asas penting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.